Malaikat. Malaikat. Ada lagi? Di sini tidak dijelaskan Bapak sekalian. Ini mau cuman apa pertanyaan pancingan sebenarnya biar fokus. Ya, nggak usah fokus kepada siapa yang memberikan. Yang fokusnya adalah pastikan bahwa kita nanti menerima catatan itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang penting itu. Nggak usah fokus siapa yang memberikan. Mau Allah kek, mau malaikat kek, yang penting kita menerimanya dengan tangan apa. Maka kata Allah, barang siapa saja yang diberikan dengan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanan, apa kata Allah, man itu huruf syarat. Ya, siapa saja. Ya syaratnya akan diberikan ke tangan kanannya. Syaratnya apa? Maka jawab syaratnya fasofa yuhasibu hisaban yasirun, ini jawab syarat. Maka yang menerima tersebut dengan tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisapan yang ringan. Dia akan dihitung dengan perhitungan yang ringan. Maksudnya apa perhitungan yang ringan? Ya, ada di kitab Bukhari nomor hadisnya 5608. Ya, bahwa hitungan yang ringan itu maksudnya semua dosa orang-orang yang beriman dia dipanggil satu persatu. Dipanggil satu persatu. Kamu pernah dosa begini kan? Jam segini, tanggal segini, di tempat ini. Dosa kamu begini kan? Iya. Mengaku dia. Ada saksinya. Iya, ya Allah benar. Dipanggil satu-satu. Mengaku. Iya, mengaku. Lalu kedua, dipanggil lagi. Begitu ditanya, kamu berdosa kan pada tanggal ini, jam segini, bakal detik segini, di tempat ini, begini dosanya? Iya, ya Allah. Orang beriman dipanggil satu persatu. Pada saat dia mengaku ini dosanya, maka kata Allah, aku maafkan dia. Pada hari ini aku maafkan dia. Pada hari ini dimaafkan dosa-dosanya. Artinya orang-orang yang beriman ada dosa iya, tapi Allah maafkan dosanya. Ya. Dalam Bukhari Muhammad atau susahnya setiap umat yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ya ilah kecuali apa, mujahirin, yaitu orang-orang yang mujahir dari kata-kata jahar, orang-orang yang menceritakan, menjelaskan, membongkar apa namanya dosa-dosanya, padahal sudah Allah tutupi. Ya, para sahabat bertanya, siapa tuh al-mujahirin? Orang-orang yang tidak dimaafkan dosanya ya Rasul, yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan dosa di malam hari, ya lalu Allah tutupi dosanya, lalu paginya dia ceritakan kepada yang lain, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, dosa yang dia kerjakan semalam sudah Allah tutupi, dibongkar sama diri sendiri pada pagi hari. Inilah orang-orang yang tidak dimaafkan dosa-dosanya. Ya mungkin kita dulu punya di masa-masa kelam, punya dosa-dosa tertentu. Pada saat kita hijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang lalu jangan diceritakan kepada siapapun. Karena Allah sudah menutupi ya. Barang siapa mau dibuka dosanya, maka Allah marah. Jadi semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali yang dosanya yang telah ditutupi tapi dibeberkan. Ya, dibeberkan kembali. Lalu Allah berkata pada Bukhari 2261, qad satarahu, sungguh telah aku menutupinya, laka untuk kamu, ya, untuk kamu di dunia, apa-apa saja yang telah kamu lakukan di dunia. Bukhari nomor hadisnya 2261. Ya Allah berkata, qad sungguh satarahu, aku telah menutupinya, laka untuk kamu di dunia, di dalam semua pekerjaanmu di dunia, selama di dunia. Wa ana, kata Allah, dan aku agfiruha, aku telah mengampuninya, aku telah menutupinya al-yauma, pada hari ini. Pada hari ini. Itu yang dimaksud dengan catatan apa namanya perhitungan yang ringan.
Makanya Nabi mengajarkan doanya. Nabi mengajarkan doanya ini senantiasa kita baca setiap saat, setiap sholat. Kalau misalnya setiap sholat, apa doanya? Allahumma hasibni. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong hitung aku. Hisab aku, hisaban yasiro, dengan perhitungan yang mudah. Dengan perhitungannya yang mudah. Doanya pendek, ya. Harusnya bisa dihafal. Bisa dihafal agar bisa dibacakan setiap selesai sholat. Jangan doanya minta rezeki melulu. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, tolong hisab aku dengan perhitungan yang mudah. Baik, kita lanjut ya. Lalu setelah dihisab dengan perhitungan dengan hisaban yang mudah, wayan kalibu, dan dia kembali. Kolaba tuh berbalik ya. Berbalik atau roja'a, ya, kembali ila ahli, kepada keluarganya, masruron. Maksudnya apa nih? Dengan wajah yang senang, gembira, riang gembira, tertawa riang, bahagia. Orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya dimudahkan perhitungannya dengan perhitungan yang mudah, dia kembali kepada keluarganya dengan wajah yang ceria. Maksudnya apa? Keluarga di sini maksud keluarga kita, ahli kita, ya, yang telah lebih dulu masuk surga. Mungkin nenek moyang kakek kita itu terdahulu akan ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senasab. Ditemukan, mereka gembira, ya, udah lama nggak ketemu. Ditemukan di surga yang sama. Tapi ada juga yang levelnya berbeda, tapi ketemu mereka. Satu keluarga ditemukan. Mudah-mudahan kalau keluarga kita nggak terpisah nanti nanti ketemu di surga. Mudah-mudahan ya, jangan terpisah satupun ya. Mereka gembira di akhirat, disenang di akhirat, bukan di dunia. Tapi nanti orang-orang kafir, mereka gembira di dunia, bukan di akhirat. Ya, mereka kembali kepada keluarganya dengan wajah yang gembira, bersama-sama di surga. Lalu kebalikannya, ya, wa amaman utia, dan adapun man, huruf syarat, siapa saja yang diberikan kitabnya, catatan amalnya, wara'ahu zohri, dari arah belakang. Ini agak beda nih. Harusnya kan kanan lawannya kiri ya. Orang-orang yang beriman diberikan catatan amalnya, kitabnya dengan tangan kanannya. Seharusnya orang-orang kafir dari tangan kirinya kan. Tapi ini enggak. Di ayat yang lain ada dengan tangan depan di tangan kirinya. Tapi di ayat ini dari arah belakang. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberikan seseorang, apa saja ya diberikan oleh seseorang, saya mau tanya, lebih senang diberikannya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Tangan kanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena lebih benar-benar inilah Pak Ustadz. Ya, baik. Kalau misalnya diberikan dengan tangan kirinya, gimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Lain aja Pak Ustadz rasanya. Ya. Enak gitu. Nah, ini bukan dari tangan kiri, dari belakang. Seolah dilemparkan dari belakang. Ini bentuk penghinaan yang sangat kalau tangan kiri masih mending, dari belakang. Ya, dilemparkan dari belakang. Ya, dari belakang, ini merupakan satu bentuk penghinaan. Lalu dia fasaufa yad'u, kaget. Kan dari belakang. Kalau dari depan, dari kiri kan masih kelihatan dari depan kan. Dari arah belakang. Mereka kaget. Fasaufa, maka akan yad'u. Mereka berteriak karena kaget. Apa teriakannya? Tuburo, celakaku. Ya, karena dapat kitab bukan dari tangan kiri, malah dari belakang. Mereka berteriak celakaku. Kenapa? Bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49 ini yang sering dibaca pada saat hari Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsi wa wudi'al kitab. Dan telah diletakkan atau diberikan kitab, catatan amalnya, fatarol mujrimin, dan maka orang-orang yang berdosa melihat
melihatnya musfikina, dengan penuh ketakutan, mimma fihi, dari apa-apa yang tertulis di dalamnya, dalam kitab tersebut. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, diberikan kitab ya pada surat Al-Kahfi ayat 49 dengan penuh ketakutan. Dengan penuh ketakutan. Takut apa? Dari catat apa-apa yang ada dalam buku catatan tersebut tentang amal-amalnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, celaka kami, binasa kami. Celakakah kami, binasa kami, malah hadal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini? Kata mereka orang-orang kafir. La yugodiru, tidak tertinggal sogirotan wala kabirotan, baik yang amal yang kecil maupun amal yang besar, semua tercatat, tidak tertinggal. Makanya dia takut. Apa saja amal-amal kecil yang dicatat. Contoh ngeluh. Mulut nggak ngomong, kadang-kadang hati ngomong. Gini-gini aja gitu. Mengeluh, tidak menerima takdir, tercatat. Amal itu kan sesuatu yang telah terucap, terlaksana, baik dengan tangan, dengan perbuatan, atau dengan lisan. Ya, ngeluh itu kan perbuatan lisan. Sekecil apapun, dicatat. Apalagi yang besar, dosa-dosa besar. Yang zinanya, yang riba, yang membunuhnya. Semua tercatat. Yang kecilnya tercatat. Sagirotan wala kabiratan illa ahsoha. Kecuali semuanya telah tercatat. Wawajadu, dan mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang telah diamalkan, hadiratan, didatangkan oleh kitab tersebut, diceritakan, diberikan. Wala yajlimu rabbuka ahadan, dan Allah tidak menzolimi satu orang pun kepada pelaku-pelaku yang kafir tersebut. Ketakutan. Kenapa? Karena catatan dibongkar semua. Yang baik yang kecil maupun yang besar, semuanya kelihatan. Al-Kahfi ayat 49. Lalu diceritakan di sini, fa saufa yad'u suburo, celaka aku. Ya, celaka aku. Mereka berteriak, celaka aku. Kenapa dia celaka? Dia sadar, baru dengan sesadar-sadarnya apa terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan, dan sadar juga akan balasan yang akan dia terima. Sadar dosanya, sadar dengan balasannya. Cuman kesadaran pada waktu itu sudah terlambat, tidak ada gunanya. Sadarnya sudah terlambat. Lalu apalagi? Wa yasla sa'iro, dan akan dimasukkan ke dalam sa'iro. Sa'iro bisa berarti nama-nama neraka sa'ir. Bisa berarti juga api yang menyala-nyala, api yang sangat keras, yang sangat panas, gitu kan? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang panasnya begitu panas membara. Lalu innahu, sesungguhnya dia, orang tersebut yang dimasuk ke dalam sa'ir tersebut adalah karena dulunya fi ahlihi, pada keluarganya masruro, dia bergembira. Cuman gembiranya dulu pada saat di dunia. Mereka bergembira kenapa? Mereka merasa dia hidupnya nyaman, banyak harta, kaya raya, semua mudah. Dia merasa gembira, tertawa, yang gembira merasakan apa? Mungkin dia akan merasakan hal yang sama di akhirat kelak. Karena dia beranggapan dengan kekayaan yang dia dapati, kesenangan yang dia dapati, ini menandakan Allah sangat sayang kepada dirinya. Padahal tidak, itu adalah istidraj, dikasih dulu sama Allah supaya Allah mematikannya dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak termasuk orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang atau dari tangan kirinya. Mudah-mudahan kita menerima catatan amal kita dari tangan kanannya.
Amin. Ba bala innahu zonna, sesungguhnya dia orang tadi yang masuk neraka tadi, zona, mereka mengira, mereka menduga. Zon itu kan di bawah yakin 70%, nggak yakin ya. Hanya cuma di atas ragu, zon hanya 70%. Ya, mereka mengira, mereka mendugaan bahwasanya ya lan yahuro. Lan itu beda dengan lam. Lan itu tidak akan. Kalau lam itu belum. Ya, mereka menduga, mereka mengira bahwasanya mereka lan yahuro. Yahuro berarti yarji'a, kembali yarji'u. Mereka menduga mereka hidup di dunia dengan kesenangannya, dengan kebahagiaannya, dengan kekayaannya, mereka tidak akan kembali. Maksudnya Pak, kembali kepada Allah. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua akan kembali kepada Allah. Tapi mereka menduga mereka tidak akan pernah kembali. Mereka pada saat sudah mati sudah selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Itu dugaan mereka. Mereka menduga bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya. Makanya mereka tertawa gembira. Pada saat dikembalikan, ternyata mereka bersedih. Kelanjutannya bisa kita simak nanti di pekan berikutnya, bagaimana kelanjutannya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang durhaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.